perayaan Imlek. Barongsai adalah tarian tradisional Tiongkok yang menggunakan sarung dan menyerupai singa. Barongsai memiliki sejarah ribuan tahun yang catatan pertamanya bisa ditelusuri pada masa dinasti Qin sekitar abad ketiga sebelum Masehi. Kesenian barongsai mulai populer pada zaman dinasti Selatan Utara atau Nanbei di tahun 420 hingga 589 Masehi. Kala itu pasukan dari Raja Song Wendi kewalahan menghadapi serangan pasukan Gajah Raja Fan yang dari negeri Linyi. Hingga seorang panglima perang bernama Zongke membuat tiruan boneka singa untuk mengusir pasukan Raja Fan itu. Ternyata upaya itu sukses hingga akhirnya barongsai melegenda sampai sekarang. Sesuai sejarah, tarian barongsai singa terdiri dari dua jenis utama. Singa utara yang memiliki surai ikal dan berkaki 4, serta singa selatan yang bersisik dan bertanduk. Kerap tampil di berbagai acara besar, terutama perayaan umat Tionghoa. Lantas sejauh apa selebritis kita mengenalnya? Aku tahu ada beberapa versi sih emang. Jadi emang ada satu versi yang mengatakan barongsai digunakan untuk mengusir roh-roh jahat, misalkan gitu. Tapi aku juga pernah dengar satu versi, ini hubungannya sama strategi perang. Makin kesini memang ada yang tetap mempercayai itu ya kepercayaan lah gitu. Cuma kalau misalkan kita, apalagi Indonesia, kita banyak menikmati itu sebagai suatu seni dan kebudayaan. Barongsai itu dulu ada sebetulnya makhluk yang datang itu untuk sebetulnya monster untuk orang-orang di pedesaan, dan nanti bisa ngambil makan anaknya orang dan lain-lain. Kalau yang aku lihat dari buku ceritanya sih kayak gitu yang aku ingat ya. Nah terus udah gitu si warga-warga desa itu pada berpikir gitu, ini gimana ya caranya supaya monster ini nih takut, karena dia selama ini pakai pedang, pakai apa segala macam tetap kalah, karena si monster dulu kan barongsai itu kayak monster gitu ya, monster ini tuh yang benar-benar kuatnya luar biasa. Nah, di negara asalnya Cina, barongsai bernama wuxi. Sementara itu negara barat menyebutnya lion dance. Sedangkan di Indonesia kita biasa menyebutnya barongsai. Dalam versi kita, nama barongsai sendiri merupakan akulturasi Cina ke Indonesia yang diambil dari dua suku kata, yaitu barong dan sai. Barong adalah kesenian boneka Bali yang diperankan oleh manusia, sementara sai dalam bahasa Hokkien berarti singa. Lantas seperti apa asal-muasal tarian barongsai? Serta bagaimana awal mula tarian ini masuk ke Indonesia? Kalau dari versi ceritanya, memang waktu habis panen kan, kalau Imlek itu habis panen, itu katanya selalu ada makhluk jahat yang suka mengganggu. Nah itu mengganggu penduduk gitu kan. Jadi mereka itu mencoba untuk waktu perayaan itu supaya ini dengan rame-rame, katanya dengan gembreng-gembreng segala macam, semua orang akhirnya supaya makhluk itu pergi. Nah akhirnya jadi setiap kali perayaan itu kemudian mereka melakukan banyak atraksi untuk untuk keramaian gitu kan, supaya mengusir makhluk jahat, karena katanya makhluk jahat itu agak takut kalau rame-rame gitu. Makhluk jahatnya katanya dikenalnya sebagai nian. Nah tetapi kemudian akhirnya makin lama makin rapih kegiatan itu, jadi tari-tariannya itu jadi lebih teratur, ada kelompoknya yang melakukan gitu kan. Nah jadi kita melihat ada barongsai itu salah satunya. Masuknya sama bersamaan dengan makin banyaknya komunitas Tionghoa di Indonesia, karena terutama sejak masuk banyaknya komunitas Tionghoa itu mereka mendirikan kelenteng. Kesenian barongsai yang tak hanya diperankan oleh singa saja, juga terdapat beberapa jenis hewan lainnya dengan warna berbeda pula. Menurut filosofinya, kepala barongsai ini katanya terdiri juga dari beberapa hewan. Nah, katanya itu ada 4 hewan yang berkaki 4. Nah, yang tadi saya sampaikan salah satunya yang pasti satu pertama ya singa ya, karena kepalanya ini memang muka singa. Kemudian ada di sini kita lihat ada tanduk. Nah, tanduk ini kan seperti tanduk kerbau, ya. Nah, kemudian ada empat jadinya ya. Kalau satu lagi yang harimau. Jadi itu biasa macan juga kan. Nah, kalau sedangkan naga
dragon dance atau liong kita sebutnya, yang biasa dimainkan 8-10 orang. Lalu ada pemegang bolanya juga. Nah, ini memang naga ini binatang yang itu bukannya nyata gitu ya. Kalau lihat kita, dia memang bertanduk, kemudian ada badannya panjang. Di sini kita nggak pasang badannya ya. Jadi ada badannya panjang, dan ini memang selalu adanya di udara, di awang-awang gitu, di angkasa. Jika ditelisik lebih dalam, sosok barongsai tak hanya berfungsi untuk menghibur. Dari sisi spiritual, barongsai juga dipercaya mampu mengusir roh-roh jahat. Benarkah demikian? Dan tahukah mereka tentang hal ini? Satu, biasanya biar terhindar dari masalah. Makanya tadi aku bilang kan ketika 1 tahun sekali, jadi kayak pembersihan rumah. Jadi biar rezeki datang, terus hoki, bahagia, orang rumah sehat-sehat, biasanya seperti itu. Ini pertunjukan barongsai biasanya dipergunakan untuk mengusir hawa-hawa yang tidak enak. Misalnya ada yang membawa kebiasaan buruk ataupun yang sesuatu yang tidak hoki, itu bisa diusir sama si barongsai tadi. Nah, ini adalah sebatas kepercayaan orang Tionghoa saja ya. Harga barongsai impor dari negara Tiongkok kisaran 9 juta rupiah. Bahkan ada barongsai glow in the dark yang menggunakan lampu LED bisa mencapai harga 58 juta rupiah. Namun bagi kalian yang ingin menyewa pertunjukan barongsai, dalam sehari kalian cukup mengeluarkan uang 5 juta rupiah dan barongsai pun siap menghibur Anda semua. Tak hanya sekedar pertunjukan biasa, barongsai kini menjadi profesi yang banyak ditekuni masyarakat Indonesia. Selain melestarikan budaya yang ada, para pemain pun mengais pundi-pundi uang dari mahirnya bermain pertunjukan khas Tiongkok ini. Untuk mendapatkan pertunjukan yang bagus, berbagai latihan dilakukan. Biasanya dilakukan 3 bulan dengan fokus pada gerakan-gerakan dasar seperti posisi kuda-kuda dan posisi tangan yang sejajar dengan kepala barongsai. Dengan posisi seperti ini, biasanya pemain barongsai melatih 3 gerakan seperti membentuk bujur sangkar, membentuk segitiga, dan membentuk huruf Z. Bagi kalian yang ingin menjadi pemain barongsai, setidaknya harus memenuhi syarat berikut ini. Terdiri dari 2 orang, depan dan belakang. Memperhatikan fisik dan berat badan. Pemain depan lebih kecil dibanding pemain belakang. Berat badan pemain depan kisaran 40-50 kg. Sedangkan pemain di belakangnya bisa di atas 50 kg. Tinggi badan pemain pun diambil standar rata-rata 150-152 cm. Bagaimana pemirsa selebrita? Berminatkah menjadi pemain barongsai?